Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Luar biasa. Oke, sebelum memulai ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman semua ada yang mau memimpin doa nggak? Aku. Silakan. Oke teman-teman. Untuk keberlangsungan dan kelancaran tugas yang kita buat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk perkenalan diawali oleh Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sophia, bisa dipanggil Ibu Sophie, dan rumah Ibu di Karawang, lebih tepatnya di Tirtajaya. Silakan untuk teman-teman selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin. Selanjutnya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulastri Muntaj. Saya berasal dari Karawang juga. Perkenalkan, nama saya Ranti Minhaskilah, asal dari Karawang di Rengas Dengklok. Terima kasih. Ya, hai Ranti. Selanjutnya. Hai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Selanjutnya kita ke tujuan maksud kenapa sih teman-teman di sini dikumpulkan? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, langsung. Nah, untuk ke teman-teman di sini dikumpulkan, kita akan membuat bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok? Tidak tahu. Tidak tahu ya, langsung saja. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Terdapat interaksi sesama teman atau para anggota kelompok seperti saling mengungkapkan pendapat, terus menanggapi, dan lain-lain. Nah, untuk bimbingan kelompok di sini terdapat pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok itu kayak Ibu sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Teman-teman bersedia nggak mengikuti bimbingan kelompok di sini? Bersedia. Bersedia. Oke. Nah, untuk kedepannya kita akan memanfaatkan waktu selama 30 menit ke depan. Dan diharapkan teman-teman semua aktif dalam berdiskusi. Nah, tahu nggak tema bimbingan kelompok hari ini apa? Tidak tahu, Bu. Untuk tema hari ini kita mengambil tentang insecure. Ada yang tahu apa itu insecure? Aku, Bu, bukan tahu sih, tapi cuman ingin mengungkapkan pendapat saja gitu. Silakan. Menurut saya, insecure adalah sebuah keadaan di mana seseorang menganggap bahwa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Dan biasanya keadaan insecure ini membuat seseorang itu tidak pede dengan dirinya sendiri, baik bentuk tubuhnya, sikapnya, dan lain sebagainya. Segitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Sun. Nah, kenapa sih bisa insecure? Apa sih faktor dari insecure itu sendiri?
Silakan teman-teman yang mau ngejawab. Bu. Oke, silakan Mela. Mungkin kalau dari aku ya, kayak aku akan kegagalan atau penolakan dari sesuatu yang akan kita lakukan. Terus korban bullying juga bisa jadi bisa bikin insecure. Terus apalagi mungkin kurangnya perhatian dari orang tua itu mungkin Bu. Ya, bagus kan tentang jawaban selain itu gitu. Oke. Kalau yang ditahu insecure bisa ada beberapa faktor, ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Kalau contoh faktor internal itu misalnya tidak percaya diri, terus kecemasan atau takut bersosialisasi salah satunya. Terus kalau eksternal itu kayak penolakan, trauma, kegagalan, itu sih Bu yang saya tahu. Oh ya, ada lagi nggak yang mau menambahkan tentang faktor kenapa seseorang merasa insecure? Boleh menambahkan mungkin ya. Ini menurut saya Bu, faktor insecure yang paling konkret gitu di kalangan anak muda saat ini media sosial. Ya, kenapa? Karena semua aktivitas kehidupan kita hampir semuanya kita ungkapkan dan kita curahkan di medsos. Baik itu kegiatan anak muda, keseharian, pokoknya semuanya gitu diekspos ke media sosial. Dan kemudian ketika kita melihat kayak influencer, selebgram, kemudian orang-orang teman medsos kita yang memiliki high class dan memiliki penampilan yang memang sangat menarik dan sangat menurut orang lain itu sempurna, dan itu menimbulkan rasa insecure terhadap orang yang tidak mampu memenuhi hal tersebut. Jadi hari ini yang paling konkret, yang paling mempengaruhi seseorang itu media sosial, dan insecure itu berawal dari media sosial karena kita melihat postingan orang lain itu jauh lebih dari kita. Kemudian kita ada rasa keinginan untuk memiliki hasrat untuk seperti mereka gitu. Kemudian sekarang kan yang lebih branding kan di kalangan anak muda kan pertama muka glowing, outfit, travel kan itu. Ya, benar. Jadi ya kan, jadi kalau misalnya kita perempuan yang nggak glowing itu kayaknya insecure banget kan. Terus nggak pakai outfit yang OOTD, kayaknya udah kayak gembel aja. Berarti insecure yang Sul jelasin itu karena membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Enggak sih, semuanya kayaknya udah pas, udah semuanya disampaikan sama Teteh Sul. Iya bener banget kata Teteh Sul. Jadi insecure itu bisa mulai dari perkataan orang lain dan juga media sosial, karena kita tidak bisa, kita mempunyai hasrat ingin seperti orang lain, tetapi kita tidak bisa seperti dia. Itulah yang memunculkan rasa insecure gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Vidya. Selanjutnya kalian pernah ngerasa insecure gak? Pernah nggak nih? Pernah. Nah, Ibu mau tanya, kalian tuh insecure dalam hal apa? Pernah insecure banyak sih Bu. Dalam mungkin yang pertama yang lebih sensitif yaitu fisik. Biasanya biasanya sih kebanyakan orang kalau insecure itu dari pertama yang paling sensitif itu fisik. Kadang kita insecure itu bukan karena kita karena bisa jadi teman-teman terdekat kita yang berkata dengan kata-kata yang tidak baik,
dia menganggapnya itu suatu candaan, akan tetapi itu terdengar oleh kita itu sangat sensitif, sehingga kita merasa sakit hati, sehingga menimbulkan rasa insecure di dalam diri kita, sehingga orang yang dibecandai, misalkan nih ya Bu, ada teman saya yang bercanda mengenai fisik saya, otomatis saya sendiri merasa rendah diri dan tidak percaya diri akan perkataannya dia. Ya mungkin teman saya menganggapnya itu suatu candaan, akan tetapi kan beda orang, beda pendapat, beda perspektif. Maksudnya beda pandangan. Ya bisa jadi kebanyakan sih yang menjadikan orang insecure itu karena orang-orang terdekatnya sendiri, bukan karena orang tersebut nggak love yourself, tapi kebanyakan faktornya itu dari perkataan orang-orang terdekatnya. Kasih. Berarti Widya itu insecure dalam hal fisik. Nah, untuk Ranti gimana nih? Ibu pasti pernah insecure. Insecure karena apa nih? Banyak. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan oleh Widya mengenai fisik, itu pasti selalu terbesit rasa tidak percaya diri ketika melihat orang lain lebih dari kita. Dan selain itu juga pernah insecure terhadap kemampuan orang lain. Jadi selain fisik juga sering insecure, kenapa sih kalau dia bisa mampu, tapi kenapa aku nggak bisa, itu sering insecure. Itu sih yang sering insecure sih. Kemampuan melihat orang lain lebih bisa, lebih mampu, kadang merasa diri ini kenapa nggak bisa gitu. Gitu Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak? Saya pernah insecure, jelas sekali ya. Gimana ya? Jadi love yourself yang sering orang gembar-gemborkan, mencintai diri sendiri, jadilah dirimu sendiri. Kadang gak semua orang dan gak semua tempat itu menerima diri kita yang emang benar-benar aku gitu. Ketika kita memang mempunyai sikap A dan B dan C, kemudian kita tunjukkan kepada seseorang, dan nggak semua orang kan menyukai kan ya, menyukai kita dengan konsep diri kita sendiri, otomatis ada yang dikomplainnya. Kok kamu gitu sih? Kok kamu gini sih? Udah deh, jadi orang tuh harus gini dikit, harus seperti ini, bla 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 bla. Nah, kadang kita itu sering menerima pesanan yang seperti itu kan, bisik-bisik. Cobalah, aku juga sering ya. Aku memiliki suara yang lumayan keras. Kalau bicara kan, kalau teman-teman yang sering interaksi sama aku kan waktu di sekolah, di kelas juga gitu. Orangnya berisik, rame, kemudian kalau presentasi di depan juga kan satu kelas juga pasti bakal ngedenger suara aku gitu. Nah, kemudian orang tuh bilang, "Jir, lu tuh berisik banget gitu, kayak toa dan lain sebagainya." Tapi aku ada alasannya kenapa aku melakukan hal demikian. Pertama, kalau misalnya orang nggak akan memperhatikan aku karena fisik, jelaslah udah kalah gitu sama orang lain. Nah, kemudian gimana caranya agar orang lain memperhatikan aku ketika aku berbicara di depan kelas, presentasi dan sebagainya? Otomatis suara aku harus keras dong, biar mereka memperhatikan aku. Kalau misalnya udah aku kayak gini, kemudian kalau presentasi nggak ada suaranya, nggak menarik, otomatis kan orang lain nggak akan memperhatikan aku gitu. Nah, jadi cara aku tuh gitu, tapi kemudian nggak semua orang gitu menerima hal itu gitu. Nah, jadi itu yang sering membawa insecure gitu. Fisik ya udah jelas lah yang kayak tadi dipaparkan sama Teh Widya ya. Terus sama Teh Ranti juga, kemampuan udah jelas sering banget itu mah. Jadi ya hidup ini penuh ketidaksyukuran dan kita dipaksa harus bersyukur terus. Oke. Selanjutnya gimana nih, Mela? Pendapat Mela tentang pernah nggak ngalamin insecure dalam hal apa nih? Pernah Bu, sebelumnya maaf ya off kamera, soalnya low banget. Ya nggak apa-apa. Silakan. Pernah sampai juga masih insecure.
kalau foto nyengir. Kalau foto kelihatan gigi, itu sebenarnya bukan dari omongan orang, karena ngerasa diri sendiri kurang pede, kurang gimana ya, merasa kurang pantas aja gitu. Seperti itu, Bu. Sekarang cara penanganan menurut teman-teman gimana nih? Ada yang mau berpendapat? Kalau buat Widya sendiri ya, mungkin lebih bersyukur lagi, lebih love yourself lagi, lebih apa ya? Kan kita lihat aja matahari sama bulan itu nggak bersinar bareng-bareng kan? Jadi jangan pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain karena kamu itu nggak ada bandingannya. Bulan sama matahari aja sama-sama bersinar pada waktunya gitu. Lebih ke bersyukur lagi sih. Kadang kan kita suka insecure nih ngelihat orang lain lebih cantik dari kita. Kita juga punya sisi kecantikan kita tersendiri. Kita cantik dengan versi kita masing-masing. Jadi apa ya, cantik itu nggak selalu tentang fisik. Bisa jadi kan kita nggak cantik fisik, cantik hatinya kayak gitu. Jadi Mantap. cantik dengan versi kita masing-masing. Jadi lebih ke bersyukur sama lebih ke yourself lagi sih gitu sih Bu. Dah. Yang lainnya gimana nih Ranti? Untuk cara penanganan insecure menurut Ranti gimana nih? Tiap orang menangani insecure itu pasti berbeda-beda. Kalau Ranti itu lebih ke positive thinking aja. Misalnya ketika melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai ekspektasi, berpikir positif aja bahwa itu yang emang terbaik, itu emang udah yang terbaik gitu. Pokoknya selalu berpikir positif, terus hargai diri sendiri bahwa benar kata Widya kalau kita tuh punya kelebihan masing-masing. Kekurangan memang ada, tapi hargai kelebihan yang ada. Terus luangkan waktu juga untuk memajakan diri. Jadi jangan terus insecure. Misalnya kita insecure terhadap kecantikan orang. Nah, insecure boleh, tapi juga kita harus sambil ada perbaikan. Jadi kita harus ada memanjakan diri agar rasa insecure itu secara perlahan menghilang gitu. Selanjutnya ya jangan membandingkan diri sendiri, jangan membandingkan diri dengan orang lain, itu pasti. Terus yang terpenting jauh dari orang-orang yang membuat Anda insecure. Jadi misalnya tadi karena media sosial kita bisa insecure, jadi jangan terlalu ya itu jauhin aja gitu. Udah. Selanjutnya. Kalau aku, ya silakan. Kalau aku sih ya, kalau dari fisik ya melakukan perawatan, skincare seperti itu, Bu. Terus kadang saya merasa risih ketika di media sosial. Nah, saya terkadang mematikan sejenak ponsel, Bu, melakukan detox medsos sehari lah, sebulan, kadang sehari saya tidak aktif di medsos seperti itu. Terus berlatih self compassion juga dengan cara berbicara baik pada diri sendiri, seperti misal kadang di kamar
di depan cermin, saya berbicara pada diri sendiri, kamu cantik dengan versi kamu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Terus apalagi ya? Mungkin melakukan hal yang bikin saya bahagia, seperti itu. Benar. Berarti kalian sudah paham tentang cara penanganannya. Nah, untuk kata insecure ini, menurut kalian ada nggak sih sisi positifnya itu? Ada nggak sih sisi positif dari sifat insecure ini? Menurut kalian ada nggak? Ada. Silakan. Menurut aku ya, sisi positif dari insecure ini apa ya, membuat diri kita itu ada batasannya gitu, membuat batasan-batasan. Jadi kalau misalnya pembatasan juga perbaikan buat diri kita. Jadi misalnya kita tidak terlalu mijah gitu, kalau orang Sundanya enggak terlalu gimana gitu. Ada tahapnya di mana kita gini, tahap kitanya gitu, penempatan diri juga gitu. Itu sih sisi positifnya gitu. Jadi oh iya ya, di lingkungan itu orangnya kayak gini-gini, oh aku harus kayak gitu biar apa ya, ya intinya bisa menempatkan diri sesuai porsi dan tupoksinya gitu. Kalau aku sih, kalau menurut aku gitu ya, sisi positifnya mungkin kita teh bisa lebih mencintai diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, mengapresiasi gitulah. Dari tadinya kita nggak mau merawat diri, kan tadi udah disebutin ya, kayak kita teh pengen kayak orang lain glowing, pengen OOTD yang bagus kayak gitu. Mungkin kita lebih ke mempercantik diri kita gitu. Menurut aku sih mempercantik diri itu bukan, kan kadang cantik karena make up. Nah, make up itu menurut aku ya lebih ke apresiat buat kita gitu. Itu teh kita mempercantik tuh bukan buat orang lain, tapi lebih ke buat diri kita sendiri. Contohnya seperti sekarang kan zamannya COVID-19 nih ya. Tanda cinta kita ke diri kita sendiri dengan cara kita pakai masker. Seorang wanita, maksudnya ini contohnya perempuan. Kita pakai masker tapi kita tetap pakai lipstick. Itu tuh sebuah tanda bahwa kita tuh mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi make up itu bukan pengen cantik dilihat orang lain, tapi make up juga sebagai cinta buat diri kita sendiri gini. Jadi make up tuh dipakai buat mempercantik diri kita sendiri, buat ngasih apresiat, maksudnya ngasih penghargaan lo buat diri kita sendiri gitu. Sisi positifnya jadi kita yang tadinya misalkan insecure terhadap kemampuan orang lain, kita lebih berusaha untuk bisa kayak dia juga. Yang tadinya kita misalkan nggak glowing ngelihat orang lain, bisa berusaha lebih mempercantik diri kita. Jadi mempercantik itu bukan berarti kita sirik karena lihat orang lain, tapi lebih ke mencintai diri kita sendiri gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi nggak yang mau berpendapat sisi positif tentang insecure ini, rasa insecure? Ada lagi? Ada nggak? Sisi positif dari insecure, salah satunya bisa memotivasi kita untuk bisa lebih memperbaiki diri dan introspeksi diri, Bu. Itu aja sih. Ya. Bagaimana, Mela? Ada tambahan tentang sisi positif? Ada, Bu. Halo? Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, mungkin kalau dari aku jadi lebih mengenal diri sendiri ya. Jadi dapat membantu dalam proses perkembangan diri kita gitu loh. Terus mungkin dalam hal membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita agar menjadi lebih baik. Terus apalagi ya?
eh, jadi tahu kekurangan kita gitu. Terus kita juga bisa memperbaikinya, memperbaiki kekurangan kita. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Jadi secara garis besarnya itu sisi positif insecure ini untuk perkembangan diri kita sendiri. Jadi diri kita itu mengetahui apa sih kekurangan kita. Benar nggak teman-teman kayak gitu? Terus apa sih kelebihan kita? Terus bagaimana kita bisa meningkatkan skill kemampuan kita? Jadi begitu sisi positifnya. Sepertinya waktu sudah habis. Dan teman-teman di sini ada nggak yang mau menyimpulkan diskusi kali ini? Jadi menurut saya kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa insecure tadi dari definisi ya kita apa harus estim apa sih dari definisi dulu deh, maksudnya dari definisi yang saya buat itu bahwa insecure adalah sebuah keadaan di mana kita tidak menerima diri kita atas membandingkan diri bentar bu penyusulan katanya. Insecure adalah sebuah keadaan di mana kita tidak menerima konsep diri sendiri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri dan menganggap diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Nah, jadi si insecure ini bisa berdampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kita menghadapinya gitu. Itu sih Bu dari saya. Sekian. Mantap Sul. Mantap ya itu kesimpulannya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya udah menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi ini, diskusi bimbingan kelompok ini. Nah, diharapkan teman-teman semuanya selesai diskusi ini, diharapkan teman-teman merasa insecure-nya itu hilang gitu ya. Kalian bisa menangani cara insecure itu. Nah, untuk tindak lanjutinya bila ada kesempatan lagi kita sepakati lagi untuk ke bimbingan kelompok selanjutnya. Kesannya mungkin dari bimbingan kelompok ini saya pribadi bisa mendapatkan ilmu baru tentang insecure dari teman-teman yang lain juga, bisa lebih mencintai diri saya sendiri, itu kesannya. Nah, kalau pesannya jangan insecure, percaya diri karena kita masing-masing orang mempunyai kelebihan masing-masing dan kita cantik dengan versi kita masing-masing. Oke. Selanjutnya ada lagi? Silakan teman-teman. Pesannya mungkin ya, mungkin pesan dari saya dari diskusi ini adalah saya bisa lebih mengenal gitu teman-teman permasalahan dari insecure ini yang kayaknya seluruh anak muda di Indonesia mengalaminya gitu. Nah, kita bisa ada kesempatan untuk mengupasnya lebih dalam gitu, terus bisa mengetahui juga pengalaman-pengalaman teman-teman gitu. Jadi saya bisa belajar juga gitu. Oh, jadi kalau bukan cuma saya gitu yang insecure, tapi juga teman-teman pun mengalami hal demikian gitu. Jadi untuk pembelajaran juga ke depan gitu, gimana mengkonsep diri kita lebih baik lagi. Kemudian pesannya, itu tadi kesannya, sekarang pesannya. Hidup ini sekali dan kita harus menikmatinya walaupun kita sih dari saya. Halo, Sul, masih terhubung?
Udah, Sul? Ada lagi nggak? Udah. Lanjutnya nih. Ya, Bu. Kesannya kita bisa bertukar pikiran antar sesama mengenai insecure itu apa, terus pengalaman-pengalaman insecure, terus bagaimana cara mengatasi insecure. Jadi kita bisa tahu nih cara insecure, cara mengatasi insecure versi kalian apa. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Pesannya, hargai diri kita, sayangi, cintai, bahwa kita punya kelebihan masing-masing. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk terakhir, Mela, gimana nih? Dari aku, pesannya, kedengeran nggak? Suaranya agak ngerebek. Kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengeran nggak? Kedengaran. Kalau kesannya mungkin kita jadi lebih tahu. Kalau kesan ya kita jadi we know about insecurity, jadi kita jadi lebih tahu ternyata hampir semua orang insecure. Jadi lebih gimana ya? Lebih untuk mencintai diri sendiri. Terus untuk kesan dari aku, mungkin kita harus mulai self love untuk mengurangi rasa insecure itu, menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak mengikuti standar orang lain, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada diri orang lain. Oke, terima kasih. Pasti itu semua hal itu kan gak gampang, but let's try it together. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyampaikan pesan dan kesannya. Untuk bimbingan kelompok ini kita akhiri saja, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih ya teman-teman. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.